Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sabi pun. Perkenalkan, nama saya Ridho Taufikur Rahman, NPM 18535530007, nomor absen 18, semester 6A, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018, Kampus B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Bapak Ismu Sukamto MPD dan Ibu Fadilah Khaironi SPD MPD. Di dalam video ini akan menjelaskan skenario pembelajaran yang telah saya rancang dengan materi mengenai hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan akan menampilkan produk sederhana yang telah saya buat, yaitu papan rantai makanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan skenario pembelajaran yang telah saya rancang. Yang pertama yaitu ada materi pembelajaran, materinya tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang selanjutnya skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama yaitu ada fokus, aspek interdisiplinernya disiplin IPA, sesuai dengan topik pembelajaran, bentuk kegiatan pembelajaran. Pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, serta implementasinya dalam mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pendidik membagikan LKPD dan membentuk peserta didik menjadi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Untuk komponen STEM-nya yaitu ada sains. Elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua yaitu ada situation. Aspek interdisiplinernya disiplin IPA dan IPS. Untuk disiplin IPA yang pertama ada ekosistem di lingkungan sekitar, yang kedua ada ekosistem alami dan buatan, yang ketiga ada ekosistem hutan dan sawah, yang keempat ada hubungan antar komponen pada ekosistem. Untuk disiplin IPS-nya yaitu petani atau mata pencarian kehidupan sosial. Bentuk kegiatan pembelajaran yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkap pengalaman dengan bertanya kepada peserta didik tentang ekosistem yang ada di sekitar untuk memulai titik awal pembelajaran. Yang kedua, pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan memperlihatkan gambar sawah dan hutan dengan teknik penyampaian sebagai berikut. Coba kalian perhatikan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada apa saja, nak? Bapak membawa 2 gambar. Coba kalian perhatikan ini gambar apa saja, nak? Yang termasuk ekosistem alami yang mana, nak? Kalau ekosistem yang buatan, pernahkah kalian melihat petani memanen atau menanam padi di sawah? Jika pernah, lanjutkan. Ada apa saja ya di sawah? Selanjutnya, pendidik memiliki beberapa gambar dan meminta peserta didik untuk menempelkan gambar tersebut dan menyocokkan mana gambar yang termasuk ekosistem sawah. Peserta didik maju ke depan dan menempelkan potongan gambar komponen ekosistem sawah. Selanjutnya, pendidik meminta peserta didik untuk menempelkan gambar yang termasuk ke dalam ekosistem hutan. Peserta didik maju dan menempelkan potongan gambar ekosistem hutan. Selanjutnya, pendidik menanyakan terkait hubungan antar komponen pada ekosistem. Antar komponen baik di ekosistem hutan maupun di ekosistem sawah ini saling berhubungan tidak ya, nak? Untuk menambah pengetahuan peserta didik, pendidik menayangkan suatu video yang berkaitan dengan hubungan antar komponen ekosistem. Anak-anak, yuk kita perhatikan dan simak videonya ya. Pendidik dan peserta didik menyaksikan video tersebut. Untuk komponen STEM-nya yaitu ada sains dan teknologi. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu ada clarity. Aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA dan IPS. Untuk disiplin IPA yang pertama ada hubungan antar komponen ekosistem. Yang kedua ada komponen biotik. Yang ketiga ada komponen abiotik. Untuk yang disiplin IPS, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Bentuk kegiatan pembelajaran yang pertama, berdasarkan video yang berkaitan dengan hubungan antar komponen ekosistem yang telah ditonton peserta didik, pendidik bertanya kepada peserta didik mengenai isi video tersebut dan apakah sudah memahami isi video tersebut.
dan membimbing peserta didik untuk menjelaskan hubungan antar komponen pada ekosistem. Sudah kalian lihat dan pahami ya video tersebut? Jadi video yang sudah Bapak putar tadi, apa yang kalian pahami nak? Selanjutnya pendidik menjelaskan tentang hubungan antar komponen pada ekosistem yang saling membutuhkan. Antar komponen pada ekosistem ini saling membutuhkan komponen biotik maupun pada komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini tidak hanya hewan saja yang saling membutuhkan atau tumbuhan, tetapi manusia juga membutuhkan karena manusia juga butuh makan dari tumbuhan itu kan. Dari padi, kemudian makan hewan misalnya ayam, kemudian kita makhluk hidup juga membutuhkan komponen abiotik seperti matahari, air, tanah, dan lain-lain. Untuk elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu ada reasons. Aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa antar komponen pada ekosistem ini saling membutuhkan, seperti yang sudah dijabarkan pada elemen clarity. Pada ekosistem sawah terdapat padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati dan diuraikan oleh jamur. Selain padi, ada tumbuhan apa lagi nak? Ya betul, pohon dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Ada peristiwa apa saja di sana nak? Ya, jadi makan dan dimakan disebut dengan rantai makanan. Antar komponen memiliki perannya masing-masing. Yang berperan sebagai produsen atau yang memproduksi makanannya sendiri adalah? Ya benar. Lalu yang berperan sebagai konsumen satu atau hewan herbivora adalah? Lalu yang termasuk konsumen dua atau termasuk hewan karnivora? Lalu yang memakan ular, katak, ayam sebagai konsumen tiga adalah? Selanjutnya yang sebagai pengurai yang menguraikan hewan yang telah mati. Jadi bentuknya seperti apa nak? Seperti jaring-jaring, maka dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ini saling berhubungan atau sangat berhubungan. Misalnya, jika pada suatu ekosistem belalangnya habis, kira-kira hewan yang akan mati hewan apa? Kenapa? Iya benar, kalau belalangnya mati berarti katak tidak ada makanan. Selanjutnya, pendidik dan peserta didik membahas LKPD yang telah dikerjakan oleh peserta didik. LKPD terkait dengan ekosistem laut. Isi LKPD-nya yang pertama yaitu tentukan ide pokok pada paragraf pertama. Yang kedua, tentukan bentuk rantai makanan pada setiap urutan makanan dengan pasangkanlah sesuai dengan gambar yang telah disediakan dan tuliskanlah nama masing-masing gambarnya. Yang ketiga, berdasarkan teks bacaan pada paragraf yang ketiga, coba deskripsikan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Yang keempat, berdasarkan pada teks bacaan paragraf keempat, coba deskripsikan apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Yang kelima, bagaimana jika salah satu komponen ekosistem tersebut tidak ada? Untuk komponen STEM-nya yaitu ada mathematics. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu ada inference, aspek interdisiplinernya disiplin IPA, bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik menyimpulkan bahwa antar ekosistem baik di sawah maupun di hutan saling berhubungan, antar komponen yang saling ketergantungan. Macam-macam hubungan antar makhluk hidup seperti rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar komponen makhluk hidup yang ada di ekosistem. Kemudian jaring-jaring makanan yaitu terdiri dari beberapa rantai makanan.
Untuk komponen STEM-nya yaitu ada mathematics. Elemen keterampilan berpikir kritis yang selanjutnya yaitu ada overview, aspek interdisiplinernya, disiplin IPA dan SBDP. Bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai pada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu papan rantai makanan. Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat rangkaian jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Peserta didik membuat rangkaian jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan sesuai dengan kekreativitasnya. Peserta didik menyampaikan atau mempresentasikan hasil kreasinya. Pendidik sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut. Alat bahannya yaitu ada kertas, karton, lem, dan yang lainnya. Untuk komponen STEM-nya ada engineering. Untuk yang selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video pembuatan produk sederhana materi tentang hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Nama produknya yaitu papan rantai makanan.